keagamaan, mengaji, belajar mengaji, belajar bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang agamis, beriman, berakhlak baik, bertakwa, dan percaya terhadap keberadaan Tuhan. Kan di lingkungan kan kita sudah ada ya pengajian Bapak RW, pengajian Bapak RT, terus juga dibikin juga pengajian tingkat kelurahan juga ada. Nah, biasanya kan kita selalu ibaratnya kalau misalnya keagamaan ini nanti di sini juga di kampung KB itu juga kita menjelaskan hal-hal apa aja sih yang diperbolehkan atau hal-hal apa aja sih yang terkait dengan keluarga, seperti kalau misalnya cara menjadi imam yang baik, cara menjadi sosok makmum yang ibaratnya istri yang baik, istri yang baik dan imam yang baik menurut agama. Terus juga ada seksi pendidikan. Di sini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan teknis, dan pelatihan. Di sini kan kalau di sini kalau untuk seksi pendidikan itu lebih terkait dengan anak-anak yang putus sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak yang nggak bisa, atau orang tua yang nggak bisa belajar, yang nggak tahu huruf, nah itu di sini di seksi pendidikan itu kita memberikan pendidikan secara sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti sekarang ini kan kayak misalnya sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19, sekolah kan pada libur, maksudnya sekolahnya kan sekolah di rumah. Kebanyakan kan yang sekolah di rumah itu anak-anak pasti merasa jenuh, merasa bosan sekolah di rumah, kata HP, sekolah lewat HP, pasti jenuh. Nah itu kita gimana caranya biar supaya sekolah walaupun di rumah melalui HP tapi tidak bosan. Nah, di seksi pendidikan ini dia biasanya memutar kreativitasnya untuk membuat seseorang anak itu dia tidak bosan belajar di rumah walaupun cuma dengan HP. Misalnya kayak belajarnya sambil main, sambil bermain, sambil nyanyi, atau sambil melakukan aktivitas yang bisa menyenangkan si anak ini. Terus untuk seksi reproduksi, nah kalau seksi reproduksi itu baru berkaitan dengan alat kontrasepsi. Di sini melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat melalui kegiatan pemberian penyuluhan, konseling, dan pelayanan terkait hak reproduksi dan perencanaan keluarga. Di sini kalau buat reproduksi itu baru berkaitan dengan alat kontrasepsi, tapi bukan alat kontrasepsi aja. Nah, di sini juga ada berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi remaja, kesehatan reproduksi bagi balita. Gimana sih caranya kalau misalnya di remaja itu, gimana cara remaja itu menjaga kesehatan reproduksinya? Terus hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya remaja itu, kalau laki-laki udah mimpi basah, kalau perempuan itu udah mendapatkan menstruasi. Nah, itu dua hal itu kalau di kampung KB itu bisa dijelaskan, bisa diberikan sosialisasi kepada remajanya agar remaja itu bisa mengetahui kesehatan reproduksi itu sangat penting. Bukan hanya remaja, melainkan balita juga ada kesehatan reproduksi bagi balita, agar dimana
tidak mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi, itu bisa menyebabkan penyakit kayak kanker rahim, bisa aja. Terus yang keempat itu ada seksi ekonomi, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui kegiatan fasilitas permodalan, produksi, promosi, dan pemasaran. Di sini kalau ekonomi berkaitan dengan UPPKS. Jadi usaha yang dimiliki oleh ibu-ibu keluarganya atau ibu-ibu kadernya. Jadi kalau misalnya keluarganya ada yang punya usaha kecil-kecilan, itu bisa ikut bergabung di UPPKS. Terus di sini ada seksi perlindungan, di mana melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perlindungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemenuhan hak masyarakat sebagai warga negara seperti administrasi kependudukan, hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, dan seterusnya. Nah, untuk perlindungan, di sini tuh kita di kampung pabrik itu bisa melindungi. Yang dimaksud dengan seksi perlindungan adalah melindungi masyarakat, melindungi warganya dalam hal apapun. Misalnya kayak warganya belum ada KTP, itu kita urusin. Terus ada warga yang mengalami kekerasan atau pelecehan, itu kita lindungi juga. Terus kalau misalnya ada yang sakit, nah itu juga diperhatikan. Yang keenam itu adalah seksi kasih sayang. Seksi kasih sayang itu bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian, solidaritas, kepekaan sosial, cinta dan kasih sayang bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini kalau misalnya seksi kasih sayang itu seperti kalau misalnya ada musibah, kalau misalnya warganya ada mengalami musibah apapun, kita selalu bantu. Kalau kayak misalnya banjir, kalau misalnya ada warga yang kena banjir, kita bantu dari segi makanan atau dari segi pakaiannya, atau bisa juga kalau misalnya ini biasanya kan kalau misalnya ada yang meninggal, pasti keluarga itu pasti patungan untuk sumbangan, ya kasih sumbangan buat yang berduka. Terus yang ke-7 yaitu sosial budaya. Di sini bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara nilai luhur adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau sosial budaya itu adalah budaya yang kita miliki, misalnya budaya bahasa. Kalau misalnya bahasa di Pura Seribu, nah bahasa orang ada, atau pokoknya bahasa lainnya dipertahankan, itu harus nggak boleh dilupakan. Terus juga kalau misalnya darinya remaja-remaja atau ibu-ibunya yang bisa marawis, yang bisa hydro, atau yang bisa pencak silat. Nah, itu semuanya ada di sosial budaya. Yang terakhir yaitu seksi lingkungan. Seksi lingkungan bertujuan untuk menata dan melestarikan lingkungan agar kampung KB menjadi indah, bersih, sehat, asri, dan tertata dengan baik. Kalau lingkungan lebih ke kerja bakti. Biasanya kan kalau misalnya bikin lingkungannya
lingkungannya bersih, kita kerja bakti kan, kerja bakti. Nah, di situ. Memang untuk terkait dengan materi kampung KB, ini karena banyak banget ya, dan ini juga materi kampung KB-nya juga ini materi kampung KB tingkat RW, bukannya tingkat kelurahan. Nah, nanti mungkin bakal saya rapihin dulu, dipersingkat. Nah, nanti baru saya bagikan